Halo teman-teman, nama saya Oktaviani Claudia dari Universitas Siber Asia. Kali ini saya akan menjelaskan terkait strategi komunikasi untuk memenuhi tugas akhir untuk di Universitas Siber Asia. Yang akan saya bawakan kali ini adalah strategi komunikasi di salah satu perusahaan PT Rakasa Arta Wisesa atau kita sebut rumahberkat.com. Kita masuk ke latar belakang dan analisis situasinya untuk strategi komunikasi PT Rakasa Arta Wisesa atau rumahberkat.com dalam membangun citra dan merek atau citra merek untuk menghadapi tantangan kepercayaan masyarakat Indonesia. Di tengah pesatnya aplikasi teknologi digital saat ini yang semakin meluas di Indonesia, banyak perusahaan-perusahaan yang mengalihkan bisnisnya serta kegiatan lainnya melalui aplikasi digital agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan sistem perusahaan tersebut. Dihadapkan dengan persaingan yang semakin ketat dalam merebut perhatian dan kepercayaan konsumen. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi, banyaknya perusahaan yang mengembangkan aplikasi digital agar memudahkan transaksi customer melalui aplikasi, dan perusahaan berlomba-lomba untuk membuat aplikasi yang baik dan bagus sehingga menarik kepercayaan dari sisi konsumen langsung. Nah, untuk Indonesia ini memiliki potensi pasar yang besar untuk aplikasi digital karena Indonesia ini termasuk pengguna internet terbesar urutan keberapa. Jadi dianggap untuk Indonesia ini, untuk penggunaan aplikasi digital ini diharap mampu mengembangkan atau menaikkan aplikasi-aplikasi buatan Indonesia itu sendiri. Namun hal ini juga diikuti beberapa tantangan yang unik, seperti termasuk ke dalam perubahan perilaku konsumen yang bisa berubah tiba-tiba, ketidakpastian ekonomi, perkembangan teknologi, dan persaingan ketat dari para perusahaan maupun regulasi yang dapat berubah-ubah. Kita masuk ke perencanaan komunikasi. Rumahberkat.com membuat perencanaan sumber komunikasi yang mana nantinya dapat mengembangkan visi dan misi dari Rumah Berkat itu tersendiri dengan membentuk beberapa tim profesional yang berpengalaman mulai dari manajemen, marketing, public relation, media sosial, industri teknologi, dan lain-lainnya, yang mana hal ini nanti berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan strategi komunikasi serta menjaga hubungan dengan baik untuk para media dan stakeholder. Jadi dengan adanya tim ini diharapkan nanti akan membawa keberlangsungan kegiatan yang akan terus berjalan dengan baik dan dapat dikontrol tentunya. Lalu untuk rumahberkat.com itu sendiri, mereka juga membuka luas peluang untuk para influencer dan konten kreator untuk dapat bergabung dalam membantu menyebarluaskan pesan-pesan perusahaan melalui platform media sosial mereka masing-masing untuk memperluas komunikasi dan informasi terkait rumahberkat.com itu sendiri. Dan tentunya karyawan pun juga ikut andil dalam melaksanakan proses strategi komunikasi ini, yang mana nantinya ini akan dianggap sebagai kunci atau dianggap paling efektif dalam memberikan dan membagikan informasi terkait pesan-pesan perusahaan secara konsisten dan kuat untuk dinikmati para halayak. Jadi kalau dari karyawan langsung, pastinya informasinya ini benar-benar akurat dan disampaikan dengan baik
konsumen ini mengerti tujuan dari apa sih rumahberkat.com dan aplikasinya, cara penggunaannya bagaimana, dan mereka juga bisa langsung memberikan feedback jika ada konsumen yang bertanya atau tidak mengerti dan lain-lainnya. Untuk identifikasi khalayak atau target sasaran strategi komunikasinya, rumahberkat.com ini ingin mendapatkan perhatian penuh dari seluruh khalayak atau lapisan masyarakat di Indonesia tentunya, khususnya para pengguna dan penikmat aplikasi digital. Mungkin di luar sana masih banyak yang nggak mau pakai aplikasi kulot, jadi dia atau kolot ya, nggak mau dia pakai aplikasi gitu. Biasanya ini sangat bermanfaat bagi para konsumen yang suka berselancar di internet. Dengan begitu nanti sasaran target akan tercapai dan membantu mereka memudahkan melakukan kegiatannya. Untuk pengemasan pesan strategi komunikasi ini, rumahberkat.com menggunakan atau mengutamakan pelayanan dan keamanan bagi para pengguna aplikasi rumahberkat.com itu sendiri. Strategi ini dianggap dapat mengatasi tantangan mobilitas dan transaksi dengan lebih efisien. Dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan memberikan pelayanan dalam menjaga privasi data mereka agar dapat meningkatkan lagi kualitas aplikasi serta pelayanan yang baik dengan mendengarkan umpan balik atau mendengarkan saran dari mereka terhadap aplikasi rumahberkat.com. Jadi banyak sekali ya umpan balik dari customer yang merasa apakah aplikasi digital rumahberkat.com ini aman, apakah data saya akan tersimpan dengan baik. Karena sebelum kita masuk dan menggunakan aplikasi digital rumahberkat.com ini, kita harus verifikasi data akun seperti mengupload foto KTP, foto wajah, selfie dengan KTP, dan dokumen kelengkapan lainnya seperti yang dibutuhkan oleh perusahaan ya. Jadi seperti surat-surat pendukung lainnya kayak keterangan sakit atau surat hasil CT scan atau surat pembangunan perencanaan PBB dan lain-lainnya. Jadi mereka bertanya apakah ini aman gitu. Jadi rumahberkat itu bagaimana caranya menjelaskan terkait aplikasi digital rumahberkat.com ini sangat aman. Jadi dipastikan untuk aplikasi ini sangat baik dan pasti untuk data privasi customer rumahberkat akan terus terjaga. Untuk pemilihan media menyebarluaskan aplikasi rumahberkat.com ini menggunakan aplikasi yang viral. Rumahberkat memilih media yang viral itu seperti TikTok atau Facebook dan Instagram yang nantinya dianggap akan menaikkan citra perusahaan serta turun langsung dan membagikan hasil kegiatan rumahberkat.com melalui semua aplikasi media sosial yang dimiliki rumahberkat.com. Tidak luput juga mereka melakukan jumpa pers dengan media agar dapat membuat berita yang menarik dan mengangkat tentang topik rumahberkat.com. Jadi rumahberkat.com ini memiliki program seperti kunjungan ke panti asuhan, membagi-bagikan bantuan langsung dari para perusahaan, atau kita juga memiliki kerjasama dengan perusahaan atau biasa disebut CSR yang nantinya akan dibagikan kepada para panti asuhan seperti panti jompo atau yatim piatu dan lain-lainnya yang bisa bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Nah, ketika melakukan pembagian dari hasil dana yang terkumpul dari CSR ini, biasanya kita akan melakukan filming atau dokumentari yang nantinya akan diupload ke media sosial dan akan disebarluaskan sehingga konsumen ini akan lebih percaya dalam menggunakan aplikasi rumahberkat.com. Jadi ini benar dananya sampai kepada yang membutuhkan, seperti itu. Untuk hambatan dan strategi dari
kritik dan kontroversi dibuat setransparan mungkin serta mendengarkan dengan seksama umpan balik dari semua pihak yang terkait dan mau menanggapi isu-isu atau masalah dengan cepat secara efektif. Jadi untuk hambatannya lumayan banyak ya untuk rumahberkat.com ini. Jadi kita mendengarkan umpan balik dari beberapa konsumen dan kalau bisa cepat diselesaikan, mungkin terkait aplikasi yang sedang error atau sedang transaksi pembayaran gagal dan lain-lainnya. Lalu rumahberkat.com juga melakukan riset lapangan yang mendalam, memahami apa yang dialami konsumen dengan melakukan aksi sosial langsung di jalanan untuk memberi tanggapan langsung. Tapi tidak sedikit masyarakat tertarik terkait program aplikasi digital Rumah Berkat. Jadi belum tentu ya kita turun ke lapangan, turun ke jalan, tapi orang-orang nih mau nih ikut bergabung bekerja sama dengan rumahberkat.com, karena kita juga harus terus membuat atau mengiklankan terkait rumahberkat.com. Jadi akan naik juga ya tingkat kepercayaan dari konsumen. Maka dari itu sejauh ini untuk rumahberkat.com masih melakukan riset lapangan langsung dengan melakukan aksi di pinggir jalan dan menginformasikan terkait apa sih rumahberkat.com dan fungsinya apa. Lalu untuk hambatan kesulitan lainnya itu kesulitannya yaitu mendapatkan kepercayaan terkait aplikasi yang kami buat karena kurangnya aturan-aturan untuk menjaga dan privasi konsumen. Jadi ketika di lapangan kami sudah dibantu jelaskan terkait apa sih aplikasinya, bagaimana cara mendownloadnya, cara mengisi datanya. Ketika sudah di-download, mereka yaitu tadi merasa tidak aman untuk aplikasinya. Jadi apakah aplikasi ini aman atau enggaknya itu nanti tergantung dari kita sebagai karyawan atau para content creator menjelaskan terkait keuntungan-keuntungan apa aja yang didapat ketika menggunakan aplikasi rumahberkat.com. Lalu untuk analisis SWOT dan evaluasi dalam strategi komunikasi, kita masuk ke dalam strength atau kekuatan apa yang dimiliki oleh rumahberkat.com. Yaitu aplikasi ini memiliki infrastruktur teknologi yang kuat dan terbaru, memungkinkan para pengguna mendapatkan informasi jelas dan dapat menggunakan aplikasi dengan lancar tanpa adanya bug dan lag. Yang seperti tadi saya bilang, banyak sekali umpan balik atau feedback dari customer yang bilang aplikasinya begini dan ini rumahberkat.com itu cepat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan langsung. Jadi nggak perlu takut untuk kendala aplikasi yang error, tidak bisa transaksi, tidak bisa upload dan alat pendukung lainnya ya tentunya. Jadi dipastikan untuk aplikasi ini kita udah menggunakan fitur yang terbaru dan kuat dan baik dan bagus. Untuk kelemahannya sendiri pasti ya untuk setiap perusahaan itu punya. Tapi untuk rumahberkat.com itu sendiri, aplikasi rumahberkat.com ini mungkin terlalu bergantung pada broadcast aplikasi saja, alias mengharapkan feedback besar melalui konten yang dibuat melalui media sosial, sehingga perubahan algoritma platform media sosial menjadi turun dan naik. Jadi untuk saat ini program yang sedang berjalan ini hanya fokus ke menyebarluaskan melalui media sosial. Menurut saya ini masih kurang ya, karena tidak cukup atau tidak hanya melalui media sosial saja, seharusnya terus mengembangkan terkait kegiatan sosial yang lebih banyak lagi selain ke panti asuhan dan panti jompo, sehingga nanti dalam melakukan kegiatan sosial ini orang melihat langsung dan kalau bisa ikut langsung juga ya sebagai volunteer. Ini kan akan meningkatkan kepercayaan customer terkait rumahberkat.com gitu. Jadi seharusnya rumahberkat.com ini jangan fokus untuk di media sosial. Untuk dari itu kami sedang mengembangkan atau membuat
kinerja atau gerakan terbaru agar rumahberkat.com ini memiliki citra perusahaan yang baik. Lalu masuk ke opportunitiesnya, rumahberkat.com masih berusaha untuk terus mengembangkan aplikasi dengan menghadirkan fitur-fitur terbaru tentunya agar mudah dimengerti oleh para pengguna aplikasi digital rumahberkat.com dan menjadi nilai tambah aplikasi tersebut. Mungkin ada juga beberapa perusahaan yang memiliki tampilan aplikasi yang sama. Maka dari itu rumahberkat.com ini terus mengembangkan fitur-fitur terbaru yang tidak dimiliki dari perusahaan sebelah atau perusahaan lainnya. Maka dari itu opportunities ini terus akan berlangsung hingga berjalannya aplikasi rumahberkat.com ini tentunya. Lalu untuk threats atau ancamannya lebih ke banyak aplikasi digital yang lainnya mengeluarkan produk yang sama yang tadi saya bilang, sehingga aplikasi rumahberkat.com nanti dianggap mampulah bersaing mengikuti perkembangan teknologi. Jadi ancamannya atau threatsnya ini hanya banyaknya perusahaan baru yang ikut membuat aplikasi yang sama, dan takutnya nanti daya tarik atau citra perusahaan pun ikut berkurang. Maka dari itu bagaimana caranya nih rumahberkat.com ini akan terus mengembangkan fitur-fitur terbaru yang tadi saya jelaskan. Jadi untuk mengakhiri sesi penjelasan terkait strategi komunikasi ini, kesimpulannya adalah dengan memanfaatkan kekuatan media sosial dan mendapatkan simpatik dari para konsumen aplikasi rumahberkat.com secara online maupun terjun ke lapangan, serta memperbaiki kelemahan yang ada, seharusnya rumahberkat.com ini dapat menghadapi ancaman dengan lebih mudah dan efektif, sehingga mereka dapat merancang strategi komunikasi yang lebih terarah dan mencapai tujuan bisnis bersama. Jadi untuk ancaman-ancaman yang tadi saya sampaikan terkait perkembangan aplikasi rumahberkat.com dan persaingannya, diharapkan nanti rumahberkat.com dapat terus berkembang sehingga bisa menghadapi ancaman tersebut dan tidak takut untuk menjadi lebih baik lagi dan dapat berkembang. Untuk dari itu cukup sekian dari saya terkait penjelasan strategi komunikasi dari perusahaan rumahberkat.com atau PT Rakasa Arta Wisesa. Kurang lebihnya apabila ada yang ingin disampaikan nantinya bisa menghubungi saya melalui komen di bawah ini. Kalau begitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.